Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Gaisani dari kelas 10 IPS 3. Di video ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada 1294. Pusatnya berada di selatan Sungai Berantas, Trawulan, Mojokerto. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan salah satu pangeran kerajaan Singasari yang berhasil melarikan diri ketika Jayakatwang menghancurkan Singasari. Raden Wijaya meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja yang memulai menyusun taktik dan strategi untuk merebut kembali tahtanya. Raden Wijaya pun berpura-pura menyerah dan bekerja di bawah Jayakatwang untuk mendapatkan kepercayaan penuh. Setelah mendapatkan kepercayaan penuh, ia meminta kepada raja untuk menempati sebuah daerah liar. Di sana, ia diam-diam membangun pasukannya untuk melawan Jayakatwang. Nah, pada suatu hari, bertepatan dengan datangnya tentara dari Mongol untuk menghukum Jayakatwang, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan tentara Mongol ini untuk menjatuhkan Jayakatwang dan berhasil. Nah, setelah menjatuhkan Jayakatwang, pasukan Raden Wijaya ini menyerang balik pasukan tentara Mongol dan akhirnya mereka berhasil. Dan Raden Wijaya pun berhasil merebut kembali tahtanya dari Jayakatwang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Ada banyak raja-raja atau ratu yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Di antara lain yang pertama adalah Raden Wijaya di tahun 1293 hingga 1309. Raden Wijaya ini mendapatkan gelar Kertajasa Jayawardana. Nah, sistem kerajaan di era Raden Wijaya ini, raja dibantu oleh 3 orang mahamentri, I Hino, I Sirikan, dan I Halu, serta 2 pejabat lainnya, Rakyan Rangga dan Rakya Tumenggung. Yang kedua adalah Sri Jayanegara dari tahun 1309 hingga 1328. Sri Jayanegara ini merupakan anak dari Raden Wijaya. Nah, namun pada pemerintahan Sri Jayanegara, pemerintahan daerah ini tidak cakap dan menyebabkan banyak pemberontakan. Yang ketiga adalah Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardana dari 1328 hingga 1350. Beliau merupakan adik dari Jayanegara, dan di pemerintahan ini pun juga banyak pemberontakan yang terjadi. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini didampingi oleh Gajah Mada. Gajah Mada ini di berbagai era pemerintahan sebelumnya juga banyak berjasa kepada Kerajaan Majapahit. Nah, pada era Hayam Wuruk ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Luas wilayah Kerajaan Majapahit seluas wilayah Nusantara atau negara Indonesia sekarang loh. Lalu ada Raja Wikramawardhana dari 1389 hingga 1429. Lalu ada Raja Suhita yang memimpin dari 1429 hingga 1447. Lalu ada Dyah Kertawijaya yang merupakan raja terakhir. Nah, keruntuhan Kerajaan Majapahit ini terjadi pada akhir abad ke-14 dikarenakan pertama tidak ada raja yang cakap setelah peninggalan Hayam Wuruk. Yang kedua terjadinya perang saudara. Yang ketiga banyak daerah jajahan Majapahit yang melepaskan diri. Yang keempat perdagangan Majapahit terdesak oleh perdagangan Malaka. Dan yang kelima adalah Kerajaan Majapahit ini terdesak oleh masuknya pengaruh kerajaan Islam yang mulai memasuki Nusantara. Yang kedua, kita akan membahas kehidupan sosial di Kerajaan Majapahit. Nah, wilayah kekuasaan Majapahit ini pada era Hayam Wuruk sangatlah luas, meliputi seluruh Nusantara, termasuk Singapura,
dan Semenanjung Melayu. Bahkan pengaruhnya pun terasa hingga keluar Nusantara, seperti Filipina dan Thailand. Luas wilayah Majapahit ini dibagi menjadi 8 daerah, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kekuasaan Kerajaan Majapahit ini bersifat teritorial dan sentralisasi. Nah, raja di Kerajaan Majapahit ini dianggap sebagai penjelmaan dewa yang memegang kekuasaan tertinggi di politik. Jabatan dalam pemerintahan Majapahit ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Rakren Mahamantri Katrini. Ini biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Yang kedua, Rakren Mahamantri Pakiran Kiran adalah dewan yang terdiri atas 5 orang pejabat tinggi kerajaan yang berfungsi sebagai badan pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, Damartyaksa adalah jabatan di bidang keagamaan. Dan yang keempat adalah urusan kelautan dan angkatan laut yang pada Kerajaan Majapahit dipegang oleh Laksamana Nala. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi. Lokasi Kerajaan Majapahit yang strategis ini menjadi pusat perdagangan di Jawa. Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, ada pula penduduk yang bermata pencaharian lainnya, misalnya pengrajin emas, pengrajin perak, hingga tukang daging. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya. Pada zaman Kerajaan Majapahit, seni sastra berkembang pesat. Seni-seni sastra antara lain yang pertama adalah Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang kedua ada Kitab Arjuna Wijaya yang ditulis oleh Empu Tantular. Yang ketiga ada Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dan ada juga Kitab Kunjarakama dan Partayajna yang penulisnya tidak diketahui. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.